Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi teman-teman penonton setia channel Teja Karya KPAW. Pada sore hari ini saya sudah bersama Mbah Kendil. Selamat sore Mbah Kendil. Selamat sore. Begini Mbah Kendil, ada pertanyaan dari teman-teman. Ya. Apa benar Mbah Kendil itu dulu pernah buka paranormal dan pernah didatangi sosok dari Tangkuban Perahu Mbah nggih? Yang bernama Sangkuriang Sakti itu gimana Mbah? Oh ya. Pada tahun 1991 saya belum menjadi paranormal, Pak. Artinya masih mulandoro, masih mencari-cari pengalaman. Kemudian pada saat tempo dulu ekonomi saya masih merosot, masih jatuh gitu ya. Sehingga pada suatu malam saya nyenyuwun mohon petunjuk dari Tuhan, dari Allah SWT. Terus kemudian jarak 3 hari masih jam 8 sore Pak, bar isya itu. Iya. Terus saya merasa ngantuk gitu, Nah, saya tidur di depan pintu. Jadi sampai sekarang ini saya kalau di depan pintu pasti geragapan, pasti seperti kesurupan gitu, terkejut-kejut gitu. Setelah saya tidur lurus dengan pintu rumah, setengah ngantuk gitu. Ya, tiba-tiba ada sosok yang datang langsung saya bangun dari tidur. Kemudian dia menduduki leher saya itu. Saya tahan seperti ini tidak tidur, saya itu Sadar. Ya? Dia hanya berkata beberapa kalimat saja. Dia berkata, saya dari Tangkuban Perahu, saya Sangkuriang. Nah, setelah itu untuk esok harinya saya tidur di pintu lagi, itu seperti geragapan, terkejut-kejut gitu. Iya. Nah, setelah itu jarak sekitar 1 bulan, apa yang saya ucapkan itu pasti terjadi, Mbak. Misalkan ada orang lewat, itu siapa itu? Itu Mas, apa itu? Orang yang dipagari orang tidak bisa dapat jodoh itu sampai tua. Katanya dipagari oleh orang bernama Kandar gitu. Suruh datang sini. Dan anak itu sama ibunya datang. Apa benar Mbak, sama dipagari orang agar enggak dapat jodoh gitu. Terus ibunya juga bilang, ya Pak, dulunya awalnya hanya nonton wayang. Setelah pulang dari nonton wayang, kemudian dirangkul sama orang tersebut. Terus akhirnya anak saya meludahi pada orang itu. Akhirnya dia bilang, sampai kapanpun kamu tidak akan mendapat jodoh. Makanya setiap dapat petungan 1 kali, 2 sampai berkali-kali sampai 7 kali pasti gagal. Seperti itu kejadiannya. Kalau begitu pakailah terapi seperti ini. Saya kasih cara-caranya agar cepat menjadi jodoh. Yang aneh, dia bertanya, Pak, kira-kira kapan anak saya dapat jodoh? Lihat tanggal itu kan tanggal 28. Anak sampean nanti akan mendapat jodoh tanggal 28. Itu pada saat bicara itu saya hanya ngawut, enggak tahu petunjuk, enggak tahu ada yang bisik, enggak ada. Ketepatan tanggal 28 dia dilamar orang dan jadi. Akhirnya belakang rumah saya juga demikian, juga datang minta tolong. Yang satu itu kan tangganya Sutri lah, itu sudah berhasil dari sini, tolong Mbak saya dibantu. Tapi anak saya wajahnya buruk, orangnya hitam, mungkin sulit untuk dicarikan jodoh. Tuhan itu tidak mawas itu jelek atau cantik. Kalau dia diberi jodoh ya cepat saja. Kemudian kira-kira anak saya lama enggak Mbak ya jodohnya? Enggak, kalau Allah meridhoi malam ini juga bisa mendapat jodoh. Terus dia ada tamu, dia bertamu ke rumah saya, ada anaknya, Bu ada tamu di rumah. Nah, akhirnya orang itu pulang. Setelah pulang, rumah saya tutup itu. Saya anggap sudah tidak ada tamu. Tiba-tiba jam 10 malam dia datang lagi. Ada apa Bu? Saya bilang gitu, Pak, dawuh jenengan estu niku anak kula dinten niki atau jenengan niki mengiasa jodoh estu oleh jodoh tenang. Jadi seperti bicara saya itu pada saat didatangi oleh sosok yang mengaku Sangkuriang itu apapun jadi gitu loh. Seperti apa saja jadi itu. Ada orang datang dari Jombang, jual rumah ada langgarnya, ada musolanya kan dijual sulit Mbak. Yeah. Kalau pekarangan ada langgarnya dijual itu kan sulit. Tidak semua orang bisa membeli, tidak semua orang bisa menempati. Karena apa? Kalau rumah ada musola yang menempati kan harus bisa agama. Bisa ngimami gitu, makanya lama tidak laku-laku. Dia datang
bagaimana Pak, tanah ini apa bisa laku atau enggak? Payu dan enggak itu urusan Gusti Allah Pak. Kita hanya menolong saja. Kalau mungkin Allah meridhoi, 3 hari saja sudah ada yang menawar Pak. Jarak 5 hari saya sudah tidak memikirkan orang tersebut, orang Jombang itu. Tiba-tiba datang malam bawa rokok bentul biru itu 3 pres, sama telur itu ada 10 tray. Dia bilang katanya rumahnya sudah laku. Pada saat itu dia juga memberikan uang pada saya. Saya tidak minta Mbak. Akhirnya uang tersebut saya berikan kepada Takmir Langgar untuk kebutuhan langgar seperti jendela dan sebagainya. Iya, itu Karena tahun berapa Mbak itu Mbak? tahun 92 Mbak. 92. Jadi pada tahun 1991 saya buka praktek di Tanggilan Padangan, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Jadi jelas alamannya. Jadi ini bukan penipuan, ini bukan rekayasa. Jadi tahun 1991 itu saya buka praktek di Tanggilan Padangan, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Kalau sekarang kan kecamatannya Kayen, dulunya Paku gitu. Entah pada saat itu dulu itu saya juga heran. Sampai namanya selamatan Mbak, 1 hari itu sampai 30 kali selamatan. Dulu saya masih percaya kepada selamatan, masih kelenek lah zaman tempo dulu. Jadi pasiennya 1 hari itu hampir 100 orang yang datang. Jadi seperti tidak lombo. Dari sosok yang datang itu akhirnya apa saja yang saya ciptakan, yang saya ucapkan itu benar-benar terjadi. Tapi ada sayangnya Mbak itu Mbak. Gimana Mbak? Berhubung saya sudah merasa sakti, saya sudah merasa punya kemampuan yang dahsyat. Jadi saya melihat orang-orang kecil-kecil semua. Akhirnya saya menciptakan sebuah ornamen perahu, kan yang nitis atau yang mencok atau yang nyusup kepada saya, namanya Sangkurang Sakti dari Tangkuban Perahu. Maka saya membuat sebuah perahu. Ini nyata Mbak, ini bukan main-main itu. Jadi saya ciptakan perahu, saya letakkan di dalam kamar. Nah, pada saat itu saya sombong Mbak. Saya mempunyai kesombongan yang buruk, yang tidak patut ditiru siapapun. Setiap ada pasien yang datang, nggak perlu saya menolong dia, nggak perlu aku mendoakan, nggak perlu aku memberikan syarat. Cukup kamu menyembah perahu saja sudah kamu berhasil. Ternyata betul. Jadi orang penyakit apa, orang sakit apa, orang keperluan apa, saya suruh masuk ke kamar, langsung minta tolong kepada perahu itu. Nyatanya juga berhasil itu Mbak. Lama-lama prosesi semakin lama saya semakin tenar. Ternyata Allah memberikan cobaan kepada saya. Karena Allah menguji kepada saya diberi kemampuan, saya sembrono, saya nyepelek nih kalau nggak nih Gusti, saya merendahkan nilainya Gusti, dan saya sirik. Akhirnya Allah memberikan cobaan kepada saya diselentik pakai kerikil saja, rumah tangga berantakan Mbak. Akhirnya saya cerai pada era zaman seperti zaman tahun 1991 itu. Saya cerai sama istri, sehingga kalau saya cerai sama istri, pisah sama anak, keluarga murad marid, hancur lebur. Akhirnya kan sok-sok paranormal kan namanya jatuh Mbak. Nah, akhirnya saya ngulandoro. Saya meninggalkan semua kebutuhan tentang supranatural. Walaupun saya meninggalkan dari rumah itu masih banjir Mbak pasien Mbak, tapi sudah tidak saya tangani. Saya serahkan pada bapak saya sudah mutung, sudah putus asa, nggak mau saya menolong orang. Hingga sekarang sebenarnya saya kan sudah pray Mbak. Saya begah, saya tidak mau menjadi sosok paranormal. Gitu. Nah, pada saat tempo dulu, saya menjadi paranormal itu, ya nggak ada yang saya tarik biaya, nggak ada Mbak. Saya ini di konten, ini di YouTube. Saya bicara di YouTube, bisa didengarkan siapapun. Selama saya menjadi paranormal, tidak pernah ngarani, sakmi ini tidak pernah. Tidak pernah Mbak itu. Makanya saya menjadi paranormal, tetap menjadi orang miskin, tidak punya apa-apa. Karena saya pikir bahwa ilmu tidak patut, tidak layak dijual belikan. Cuma sayangnya pada saat dulu saya takabur, diberi kelebihan kepada Allah, saya manfaatkan kekuasaan saya sombongkan hati saya. Maka ini sebagai garis-garis pelajaran kepada kita semua. Kalau kita menjadi orang yang kaya, kita menjadi orang yang pintar, kita dipercaya orang, hati-hati. Kalau orang di atas akan cepat jatuh Mbak. Jadi kalau orang itu sombong, Allah itu kan nggak suka kesombongan orang, riak bahasanya. Kalau orang sombong pasti nanti akan mendapat letupan dari Allah. Tidak lama lagi akan hancur lebur Mbak. Itu cerita ini tidak menceritakan orang lain, saya sendiri yang mengalami.
Pada saat itu saya mempunyai kelebihan yang dahsyat. Pada tempo dulu saya diikuti sosok namanya Sangkuriang Sakti, justru tidak hanya Sangkuriang saja. Banyak sekali astra-astra yang datang itu Mbak. Nah astra-astra yang datang itu saya pergunakan untuk menolong orang gitu loh. Iya. Ya semakin banyak astra, jadi semakin mudah untuk menolong orang. Tapi semakin memiliki astral yang banyak, ternyata justru akan mendapat percobaan yang sangat besar. Karena apa? Kita melewati jalur kesombongan. Kita akhirnya sirik, kita menyekutukan Allah. Akhirnya Allah tidak terima. Seberapa ilmu saya dibanding Allah? Hanya diselentik saja sudah gulung kuming, Mbak. Makanya dari itu, ini sebagai pengalaman kita bersama. Kita sebagai hamba Allah nggak perlu kita sombong, karena itu kita manusia tidak punya apa-apa. Walaupun kita menyembuhkan orang, sebenarnya yang menyembuhkan bukan kita. Itu benar-benar asli dari pemberian dari Allah, berkah dari Allah gitu Mbak. Itu ceritanya dulu. Sehingga setelah itu mempunyai keanehan lagi. Saya lepas dari tangkilan padangan, cerai sama istri, kemudian saya mengamalkan lagi ilmu-ilmu saya. Dan saya sama guru tanya, guru, saya sudah mengamalkan ilmunya guru, saya pakai untuk mendirikan paranormal juga berhasil. Tapi kenapa saya kok hancur? Dia bilang, kamu punya kesombongan dan menyalahi aturan. Apa aturannya? Guru bilang, kalau kamu belum punya menantu, kamu tidak boleh ngejang ilmu yang pribadi. Dan pada era dulu kan banyak yang gandrung kepada saya, karena sama ingin berguru pada saya. Dan pada saat tempo dulu, saya ingin terkenal gitu, ingin disanjung orang, ingin viral. Akhirnya murid saya tua-tua ada 60 lebih yang saya pejang dengan ilmu yang saya miliki. Nah, akhirnya banyak pelanggaran, guru menyalahkan. Pelanggaran inilah yang kamu lakukan, kamu akan dikutuk oleh Allah. Kamu akan disengsarakan oleh Allah. Nah, caranya gimana guru untuk menebus dosa-dosa saya? Menjadi orang yang baik. Kembali pada era dulu seperti Bintoro yang asli. Yang tidak penuh dengan keluputan dan dendo nirmolo. Akhirnya guru memerintahkan saya, kamu harus bertapa 8 tahun topong rame. Artinya kamu menolong orang tanpa mengharapkan imbalan. Jadi 8 tahun menolong tanpa minta imbalan, baik itu berupa barang atau uang. Akhirnya saya mengumpulkan beberapa orang, saya ajak untuk menolong orang. Jadi setiap malam saya menolong orang, Mbak. Numbali rumah, membersihkan rumah. Iya. Pokoknya menolong orang lah selama 8 tahun. Selepas dari 8 tahun, saya sudah lepas dari laku saya untuk menebus dosa. Akhirnya saya bermimpi, Mbak. Bermimpi 2 hari yang sama. Itu mimpi saya pada saat di Desa Bendorjo itu. Nah, saya bermimpi, perasaan saya itu mati. Saya dipocong, ya. Saya dimasukkan ke lubang kubur. Nah, tapi saya berdiri gini, seperti ini. Loh, saya sudah mati, ini wajah saya dipocong, tapi kok saya masih hidup. Sampai saya pegang pipi saya, pegang tangan saya gini. Loh, siapa itu? Kemudian kan pocong dilepas. Ini memang wajah saya. Akhirnya saya takut, Mbak. Akhirnya saya ke rumahnya Pak Yai Mongit di Sandau Medok. Itu Yai yang urusan Ma'rifatullah. Akhirnya saya tanya, Pak Yai, apakah saya segera meninggal? Apakah saya akan mati? Saya kok bermimpi semacam ini. Dawe Yai hanya gini, tidak, Pak Bintoro. Itu adalah gambaran bahwa sampeyan digambarkan mati, ya, pada jajah sampeyan bisa melihat, itu ibaratnya sampeyan diperintah Allah supaya belajar mengamalkan agama atau bertakwa kepada Allah, menebus dosa atas keluputannya Anda. Anda diperintahkan untuk mengamalkan ibadah yang semakin baik, semakin tinggi, agar untuk punya modal di akhir zaman nanti naik ke alam surga. Jadi Anda belum tentu mati, dan mati itu bukan urusannya manusia. Mati itu miliknya Allah, jadi kita tidak bisa ngarani jenengan sido. Tapi yang jelas menurut pandangan saya Pak Bintoro, sama mendapatkan perintah Allah, menjalankan perintah mengamalkan agama, beribadah, kemudian beramal, bersedekah, itu untuk sangunya. Jadi gambarkan tuh kamu nanti akan mati seperti itu, mungkin gitu. Iya. Kemudian saya mendapat pencerahan Pak Yai Mongit dari Daun Bedok, saya marah, Mbak. Berarti aku orang mati gitu. Terus akhirnya saya berusaha semaksimal mungkin. Mulai dari itu saya sudah lepaskan ilmu-ilmu keburukan saya, ilmu-ilmu hitam, ilmu-ilmu yang pokoknya yang jelek-jelek saya hilang semua. Saya belajar merangkak dari sedikit-sedikit mempelajari ilmu agama. Kan saya itu tidak ngerti agama, Mbak. Saya itu agama Islam itu tidak paham, Mbak. Iya. Karena saya dilahirkan
tidak berasal dari orang beragama. Jadi saya dilahirkan dari terah atau silsilah perdukunan, sehingga hidup saya hanya ilmu Jowo. Setelah kejadian itu, mimpi itu, saya belajar mengamalkan agama dikit-dikit sampai sekarang. Sehingga ini sebagai contoh, sebagai gambaran bahwa hidup hanya satu kali, berbuatlah yang baik agar nanti di akhir zaman pada sakaratul maut nanti Anda sudah punya sangu, sudah punya modal, sudah punya amal untuk nanti dipanggil yang maha kuasa, kita sudah siap itu. Kalau kita tidak punya sangu, kita tidak punya amal, tidak punya apa-apa, nanti kan kita takut, Mbak, di alam sakit nanti. Setiap orang kan sebelum meninggal kan sakit, Mbak. Pada saat sakit, malaikat datang, apa yang kita andalkan? Itu yang penting, Mbak. Hingga kisah-kisah saya pernah dihadiri sosok, ternyata dihadiri sosok, diikuti sosok yang perkasa atau tidak, itu tidak berfungsi. Karena apa? Pada saat saya punya kemanjuran, ucapan saya satu kali jadi kun fayakun pisan langsung jadi mandi tenan. Nyata ini rumah tangga saya berantakan, Mbak, amburadul gitu, banyak cobaan. Tapi setelah saya meninggalkan ilmu-ilmu sesat, akhirnya justru melangkah sedikit demi sedikit, akhirnya saya bisa tertata rapi, rumah walaupun jelek bisa bangun, bisa bikin, anak tentram, pandangan tiap hari itu jernih gitu. Makanya ini sebagai gambaran, dengan tanya masalah apakah benar Mbah Gendil pernah dihadiri sosok yang bernama Sangkurang Sakti. Itu benar, tidak mimpi, itu langsung berupa manusia, Mbak. Itu. Iya. Pakai iketan udeng lungeng gadung, Mbak, udeng biru hitam. Kemudian dia tidak berpakaian, hanya pakai celana pendek dan seperti Mbak, seperti jari dicencangkan saja itu. Iya. Orangnya hitam. Wajahnya itu lonjong gitu. Saya adalah Sangkurang Sakti dari Tangkuban Perahu. Bilangnya seperti itu. Apakah itu Sangkurang Sakti benar atau jin yang mimbo Sangkurang Sakti, kita tidak tahu. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa memastikan itu Sangkurang Sakti ikut saya. Tidak bisa. Dan diikuti aturan yang andalan itu tidak merupakan kebanggaan. Karena resikonya pasti ada, Mbak. Makanya ini sebagai pengalaman, semoga ucapan dan uraian saya ini sebagai pengalaman, sebagai pelajaran. Yang penting adalah ilmu yang baik, ada ilmu yang tertera di dalam 5 agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, yang kedua adalah berbakti dan bersujud kepada kedua orang tua itu yang baik. Yang ketiga adalah berbaiklah kepada siapapun untuk menyongsong di akhir zaman nanti, Mbak. Setelah kejayaan saya runtuh, dikarenakan keluarga saya itu semuanya itu heboh karena adanya saya. Keluarga saya ada yang meninggal satu, yaitu mertua saya meninggal. Isu dari keluarga saya ternyata dianggaplah pemicunya adalah saya kena korban daripada perahu yang saya bikin itu. Nah, berhubung dalam satu musyawarah keluarga, akhirnya diputuskan perahu itu harus dibakar, harus disirnakan. Karena itu merupakan perahu untuk membunuh salah satu keluarga, termasuk orang tua saya atau mertua saya. Kecurigaan dari keluarga saya memojokkan saya agar perahu itu harus dibakar. Kemudian saya juga hibah dalam batin tuh. Kalau ciptaan saya hancurkan, kan saya malu dengan diri saya sendiri. Akhirnya saya ke rumahnya Pak Mudin. Pak Mudin, tolong perahu ini dibakar. Pak Mudin tidak berani, takut. Karena pada saat itu saya mempunyai nama yang melejit pada saat itu. Akhirnya Pak Mudin saya paksa, akhirnya Pak Mudin berani. Sebelum dibakar saya pergi ke makamnya Ronggo Warsito untuk melarikan diri, untuk menghibur diri. Saya tidur di makamnya Ronggo Warsito sana. Ternyata kabarnya setelah pulang dari Ronggo Warsito, kata Pak Mudin, perahu itu dibakar, ada sosok 2 yang terbang gitu. Apapun benda, apabila diyakini dengan halusinasi orang tersebut, maka barang itu akan ada yoninya. Itu yang perlu diperhatikan. Maka hati-hati dalam kita berkeyakinan atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah jalan kita akan salah sesat. Setelah perahu dibakar, tidak cukup seperti itu. Tetap kita menjadikan masalah keluarga.
Saya harus berhenti menjadi paranormal, saya harus berhenti untuk tirakat, untuk lelaku, untuk berguru, saya harus berhenti total, harus seperti orang biasa. Yang tidak nangani orang, yang tidak bertapa, yang tidak tirakat. Istri bilang, kamu harus jadi orang biasa. Kalau tidak mau jadi orang biasa, maka rumah tangga ini harus cerai. Pada saat itu, saya malah lebih memberatkan laku. Berarti saya anggap istri saya penggoda, malah justru istri saya ceraikan. Jadi, cerai istri saya itu dikarenakan pisahnya rumah tangga saya, hancurnya rumah tangga saya itu karena saya mencintai dengan tirakat atau ilmu-ilmu supranatural, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kejayaan saya. Akhirnya pada saat itu saya cerai sama istri, saya mulandoro mencari pengalaman berbagai macam dengan tirakat 8 tahun untuk mengembara, yaitu tolong rame, perintah dari guru saya. Setelah itu saya menciptakan sebuah pengalaman lagi dari hasil saya berkeliling itu, saya menjadi tabib. Alhamdulillah Tuhan memberikan jalan, saya menjadi tabib yang terkenal. Justru nama saya diganti oleh masyarakat Kalidawir, Tulungagung. Nama Pak Bintoro diganti Mbah Kendil karena pada saat itu ada orang sakit koma 18 hari, saya kasih air putih, dia sembuh. Padahal air putih tidak saya mantra, tidak saya doakan. Saya berikan saja, dia itu sudah koma, apa mungkin bisa sembuh. Tiba-tiba saya kasih air putih, orangnya malah sembuh. Kesimpulannya, obat, keampuhan, kemanjuran, kesembuhan bukan kita yang buat, bukan kita yang menyembuhkan. Ternyata Allah ini yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Buktinya apa? Pada saat saya menolong orang, saya kasih air putih tanpa saya mantra, tanpa saya doakan. Kenapa dia sembuh? Padahal koma 18 hari, pemirsa. Dari situlah saya bisa menyimpulkan bahwa kita itu adalah orang yang tidak ada apa-apanya. Dari itu saya belajar menjadi orang biasa dan selalu berbuat baik kepada siapapun, kalau bisa tanpa pamrih, kalau bisa itu, kalau bisa. Ini sebagai pengalaman, kita tidak pamer, kita tidak promosi, atau kita tidak punya tujuan apa-apa. Ini hanya menceritakan bahwa pengalaman saya yang buruk ini sebagai pengalaman. Ya termasuk pengalaman saya sendiri dan untuk pemirsa semuanya. Kesombongan adalah dekat dengan kesengsaraan. Itu pemirsa. Hingga judulnya perahu itu dibakar, sang kurang sakti muncul dari gondong, sang kurang sakti dan astral yang lain pergi, saya menjadi orang biasa seperti ini. Jadi saya ingin menjadi orang biasa, menjadi orang yang tidak punya kelebihan, jadi orang biasa seperti bermasyarakat orang-orang yang lain. Malah justru seperti itu saya malah tenang. Sehingga pada posisi ini saya cukup promosi biar ada pasien enggak. Wong saya tabib saja sudah saya hentikan. Saya jadi tabib itu sudah 20 tahun. Punya pasien banyak. Tapi saya malah menghentikan karena jadi sosok tabib berat. Kalau tidak bisa menyembuhkan, gimana tuh Mbah Kendil kok nggak sembuh-sembuh? Gimana Mbah Kendil kok nggak sembuh-sembuh? Gimana jamunya sudah minum 1 jembangan kok nggak sembuh-sembuh? Jadi saya mendapat tekanan, saya malah stres. Saya justru beralih ke budaya. Saya mempelajari wayang lebih tenang, tidak ada tekanan. Mangan saeneke, urip sederhana, itu yang saya pakai sekarang. Jika tentang pertabiban saya juga berhenti. Terus kemudian paranormal atau dukun sudah berhenti. Jadi saya menjadi orang biasa. Ketepatan ini masa-masanya YouTube. Saya mencoba untuk menghibur pemirsa. Jadi pengalaman saya bertahun-tahun ini barangkali bisa dimanfaatkan untuk hiburan dan untuk pengalaman kepada pemirsa semuanya. Niat saya begitu. Semoga hubungan kita antara saya dengan Anda semua menjadi jalinan erat. Anda mendukung saya menyajikan budaya, seniman, atau apa itu konten-konten yang bermanfaat bagi Anda semua. Iya. Ya mungkin sekian dulu Mbah Kendil nggih. Nggih, Mbak. Teman-teman sudah dijawab sama Mbah Kendil dengan jelas. Semoga bisa dimengerti dan bila ada pertanyaan lagi boleh Mbak ya misalkan komentar terus akan saya jawab WA dengan gitu. sejujur-jujurnya Mbak. Tidak akan saya rekayasa, apa yang saya ucapkan ini benar-benar terjadi. Alamatnya pun juga ada. Jadi kalau misalkan saya tidak pernah dirubung orang, tidak pernah saya menjadi paranormal, mengaku jadi paranormal, saksinya kan jelas ada Mbak. Iya. Makanya kita berusaha apapun itu jujur Mbak.
Karena kejujuran itu adalah merupakan hal yang enak sekali, nyaman sekali. Kalau kita menipu, nanti kita busa pasti kita bingung sendiri, Mbak. Ya, mungkin sekian dulu Mbak Kendil nggih. Nggih, Pak. Tuh teman-teman, sampai jumpa di video kami selanjutnya hanya di channel Teja Karya KPAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.